Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang matematika IPA. Kali ini kita akan belajar tentang teorema nilai rataan untuk integral dan penggunaan simetri. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ladenia Fatihah. Ya. Oke. Materinya adalah tentang teorema nilai rataan untuk integral dan penggunaan simetri. Jadi masih berhubungan dengan integral gitu ya. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah nanti ada 4 sub ya, nanti akan terbagi menjadi 4 video. Yang pertama adalah tentang konsep rata-rata, kemudian yang kedua adalah teorema nilai rataan untuk integral, dan yang ketiga adalah teorema simetri, dan yang keempat adalah teorema keperiodikan. Oke, itu adalah 4 materi yang akan kita bahas pada materi hari ini. Jadi nanti ada 4 video penjelasan. Oke, yang pertama adalah tentang konsep rataan. Ya, bicara mengenai konsep rataan di sini adalah kita sudah sering mendengar kata rata atau rata-rata itu ya. Biasanya di bidang statistika. Nah, di sini juga kita akan menggunakan konsep rata-rata tersebut dalam belajar tentang konsep rataan tadi. Nah, untuk rumus rata-rata sendiri itu adalah biasa disingkat dengan bar ya, bisa X bar, kalau di sini saya menuliskannya dengan Y bar. Nah, Y bar atau rata-rata itu sama, rata-rata dari Y itu sama dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 sampai dengan YN, atau keseluruhan nilai Y dibagi dengan N atau dibagi dengan banyaknya data. Oke. Ini adalah rumus rata-rata yang sudah kita sering gunakan itu ya. Nah, untuk konsep rata-rata ini yang kita gunakan di sini adalah nantinya konsep rata-rata suatu fungsi pada interval A sampai B. Nah, fungsi di interval A sampai B ini kan sebelumnya kita partisi ya. Kita partisi menjadi beberapa bagian sehingga memperoleh beberapa bagian dari interval A sampai B ini, karena sudah terpartisi ya. Nah, dari partisi ini karena ada beberapa partisi, maka kita bisa mencari rata-rata dari luasnya masing-masing. Ya, misal kalau ada suatu gambar atau sketsa ya, kemudian kita partisi menjadi 10 bagian, berarti nanti kita akan mencari rata-rata dari masing-masing luas sketsa tersebut ya. Itu lebihnya nanti kita akan kupas lebih lanjut. Ya, misalkan P adalah partisi pada interval A sampai B, yang berarti sudah dipartisi gitu ya. Kemudian dengan A adalah X0 nya, kemudian X1, ini adalah intervalnya, berarti dari X0, X1, X2 sampai Xn, dengan Xn adalah B nya, batas paling kanan, batas atasnya. Dengan sigma X adalah B min A per N. Sigma X nya adalah B min A per N. Kalau batasnya berapa nanti tinggal dimasukkan di sini B min A per N nya gitu ya. Nah, rata-rata dari N nilai dari fx1, fx2, fx3. Nah, fx1 ini dari mana? Nah, fx1 ini berarti nanti ada batas dari x1 ini, kemudian dengan grafik atau dengan fungsi yang diketahui. Nanti akan ketemu luas 1. Kemudian nanti akan ketemu yang kedua sampai dengan yang ke N. Nah, untuk mencari rata-ratanya ya tinggal kita jumlahkan saja fx1 tambah fx2 ditambah sampai fxn dibagi N, atau banyaknya partisi ini ya. Nah, ini kan sama dengan konsep rata-rata yang biasa kita gunakan ini ya. Nah, ini kan sama, hanya beda simbol. Kemudian dari sini kita juga bisa menghubungkan
Karena ini adalah super n tidak mengandung variabel i, maka bisa kita keluarkan di sini, berarti menjadi super n ya, karena tidak mengandung variabel i. Nah, kemudian untuk fx1 plus fx2 plus sampai fxn itu kan kita bisa ubah menjadi notasi sigma ya, kemarin sudah kita pelajari bersama itu, sehingga menjadi sigma dari i sampai i dari 1 sampai dengan n dari fxi. Oke, nanti bisa kita teruskan seperti ini. Nah, dari rumus ini kita bisa jabarkan sehingga menjadi yang ke bawah ini. Oke, ini adalah dengan kita mengakalinya atau kita kalikan dengan B min A per B min A. Nah, B min A per B min A kan sama dengan 1, atau kalau di sini misal ini kalau saya coret, nah misalnya kalau saya coret ya, ini kan menjadi tinggal 1 per n. Nah, ini kan sudah sama dengan 1 per n yang ada persamaan yang atasnya. Nah, ini misal kalau saya coret, ini kan tinggal 1 per n. Nah, 1 per n ini sama dengan ini. Nah, ini ya. Berarti persamaan yang ini itu sama dengan yang atasnya ini. Kemudian dikalikan dengan B min A per B min A, tapi kemudian di tempatnya yang dibedakan saja. Oke, setelah itu kita lihat di sini B min A kita pindah ke depan karena tidak mengandung variabel i, berarti kita bisa pindah ke depan ini. Kemudian B min A yang per n yang belakang ini, nah kita lihat di atasnya, nah ini sama dengan delta x. Nah ini ya, sehingga ke bawahnya bisa dituliskan sama dengan 1 per B min A kali sigma fxi kali delta x ya. Dan ini menjadi delta x. Oke lah. Kemudian sigma fxi delta x, nah ini adalah sama dengan integral tentu dari fx. Nah, ini bisa dituliskan menjadi suatu integral gitu ya. Berarti 1 per B min A integral dari A sampai B dari fx. Jadi ini adalah yang nanti akan kita gunakan dari konsep rataan ini, yaitu 1 per B min A kali integral A sampai B dari fx. Nah, ini adalah konsep rataannya ya. Sehingga di sini ada definisi 7.1 yaitu tentang nilai rata-rata suatu fungsi. Ya, jika f terintegrasikan atau f dapat diintegralkan gitu ya pada interval A sampai B, maka nilai rataan f pada interval A sampai B adalah 1 per B min A kali integral A sampai B dari fx dx. Sehingga definisi ini tidak serta-merta langsung ada ya, tapi sudah ada melalui proses konsep yang sudah bisa digunakan. Oke, dari definisi ini kita coba ke penerapannya dalam contoh soal. Ini ada contoh 7.1 yang ini diberikan suatu fungsi fx sama dengan x sin x kuadrat pada interval 0 sampai akar pi. Carilah nilai rata-rata dari fungsi tersebut. Oke. Nilai dari akar pi, nah kita tahu kan pi itu sama dengan 3 ya. Nah, akar 3 itu berapa? Berarti akar 3 itu pasti tidak sampai 2, tapi lebih dari 1,5. 2 ini kan kalau dikuadratkan sama dengan 4. Nah, kalau pi tadi kan hanya 3, ya, berarti sekitar antara 1,5 sampai 2 ini ya untuk akar pi-nya. Kemudian mulai dari 0, mulai dari sini ya. Dan ini adalah fungsi fx-nya yaitu x sin x kuadrat. Nah, rataan tadi, lah ini misal kalau ini kita buat partisi, berarti ini kita bentuk partisi kecil-kecil. Nah, maksudnya seperti ini. Nah, semakin ke kanan, nah ini semakin besar. Semakin
kanan. Nah, kemudian setelah sampai titik puncak, nah kemudian ke kanan lagi semakin kecil. Nah, kalau partisinya tidak disebutkan, maka partisinya di sini sampai sebanyak n ya, karena partisinya tidak disebutkan sebanyak berapa. Sebanyak n partisi. Nah, kemudian rata-rata dari partisi ini berapa luasnya? Nah, itu adalah yang kita gunakan rumus rataan ini tadi ya. Ini kan kecil-kecil, besar, kemudian mengecil lagi. Nah, ini rata-ratanya berapa? Berarti kan tinggal kita jumlah. Kalau kita tahu nilai partisinya semua, berarti kan kita tinggal menjumlahkan kemudian kita bagi sebanyak n. Tapi karena kita tidak tahu sebanyak berapa n-nya, kemudian fx1-nya berapa, luas kedua berapa, dan nggak tahu, maka kita bisa menggunakan rumus tadi, rumus integral tadi gitu ya. Oke, tadi diketahui intervalnya adalah 0 sampai akar pi. Kemudian fungsinya adalah x sin x kuadrat. Kemudian ini adalah rumusnya dari definisi 7.1 tadi. Kemudian kita tinggal masukkan b dan a-nya, kemudian fungsinya juga kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui tadi. Sehingga menjadi 1 per akar pi min 0 kali integral dari 0 sampai akar pi dari x sin x kuadrat dx. Kemudian tinggal ini akar pi kurangi 0 sama dengan akar pi ya, ini ya. Kemudian ini tinggal kita integralkan. Nah, untuk mengintegralkan kita bisa menggunakan cara yang kemarin ya, dengan substitusi. Jadi kita misalkan u adalah x kuadrat, du sama dengan 2x. Kemudian ini saya menggunakan aturan yang kedua, yaitu kita menggunakan aturan substitusi pada integral ya, integral tentu. Sehingga di sini dari u-nya yaitu sama dengan x kuadrat, langsung kita masukkan x-nya. X-nya adalah akar pi, maka menjadi pi kuadrat akar pi kuadrat sama dengan pi ya. Kemudian 0 kuadrat sama dengan 0. Akar pi dan 0 ini adalah dari batasnya ini ya. Oke, dari batasnya ini. Kemudian nah, kalau sudah ketemu, dimasukkan ke integralnya. Nah, ini 1 per akar pi ini dari sini. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini dari sini ya, dimasukkan. Kemudian oke, 1 pi nya tetap. Lah, ini batasnya ini bukan akar pi ya, tapi ini pi saja, karena tadi sudah kita ketahui ini, karena sudah menjadi pi batasnya. Dan x sin x kuadrat dx ini menjadi setengah sin u du. Kemudian setengah karena tidak mengandung variabel u, kita keluarkan menjadi 1 per 2 akar pi cos u ya. Karena integral dari sin adalah min cos, nah, minnya ikut di sini. Kemudian batasnya dari pi sampai 0, ini batasnya ya, pi sampai 0. Ya, sebenarnya menggunakan batas yang AB ini juga bisa. Nah, kalau kita menggunakan batas yang AB, berarti nanti U-nya ini harus dikembalikan lagi ke X kuadrat ini. Nah, karena saya menggunakan cara yang kedua, yang kemarin itu sudah kita pelajari bersama, nah, kita tetap bisa menggunakan U tanpa harus mengembalikan lagi ke bentuk X ya. Nanti kita menggunakan variabel U. Kalau menggunakan variabel X, ini kita ganti dengan X kuadrat, kemudian batasnya kita menggunakan yang A dan B ini. Oke. Oke, selanjutnya kita masukkan U-nya adalah, pertama adalah pi, kemudian yang kedua adalah 0. Berarti cos pi min cos 0. Nah, cos pi ini adalah min 1, cos 0 adalah 1, berarti 1 min 1 kurangi 1 sama dengan min 2. Oke. Min 2 ini bisa min dengan min menjadi positif. Nah, ini 2 bisa dicoret sehingga menjadi 1 per akar pi. Jadi rata-rata dari efek tersebut atau dari fungsi tersebut adalah 1 per akar pi. Itu ya rata-rata dari partisinya.
Oke. Lanjut ke contoh 7.2 ini ada tambahan penerapan atau aplikasi, yaitu suatu tongkat baja dengan panjang 2 meter. Nah, ini adalah panjangnya 2 meter. Ya, ini dari 0 sampai 2. Oke, tergantung pada posisi X pada fungsi ST sama dengan 40 plus 20X kali 2 min X. Nah, ini fungsinya ya. Ini ibaratnya tongkatnya melengkung. Tongkatnya melengkung. Tergantung pada fungsi ini. Oke. Tentukan suhu rata-rata balok tongkat tersebut. Nah, ini kalau dipanaskan, ini kan panasnya antara ujung dengan ini kan berbeda. Nah, ini rata-ratanya berapa? Nah, kita bisa menggunakan rumus rataan tadi. Rata-ratanya berapa? Nah, ini kita tulis yang diketahui dulu. Ini adalah batasnya dari A sampai B, dari 0 sampai 2. Ini ya, karena panjangnya tadi 2 meter. Kemudian fungsinya adalah SX tadi, atau di soal itu ada ST ya. Oh, kalau ini ST, ini harusnya juga T ya. Oke, nanti silahkan dirubah. Yaitu 40 plus 20X kali 2 min X ya. Pakai variabel X, bisa pakai variabel T juga silahkan gitu ya. Oke, kemudian kita masukkan ke rumusnya 1 per B min A kali integral A sampai B dari fx dx. Masukkan nilai B nya, nilai A nya, dan juga fx nya. Kemudian setelah dimasukkan, karena ini adalah tidak perlu permisalan, maka kita bisa mengintegralkan secara langsung ya. Berarti hasilnya adalah, oke, ini setengahnya hilang kemana? Setengahnya ini dikalikan ke dalam ya. Berarti 40 kali setengah tinggal 20. 40x kali setengah 20x. 20x kuadrat kali setengah tinggal 10x ya. Berarti setengahnya ini dikalikan ke masing-masing fungsinya. Dan hasil integralnya adalah 20x plus 10x kuadrat min 10 per 3x pangkat 3 dengan batasnya 2 dan 0. Oke, dan kita masukkan masing-masing. Kita masukkan dulu X nya, kita ganti dengan 2. Ini ya, X nya kita ganti 2, dikurangi X nya diganti dengan 0. Nah, setelah kita hitung ketemu 53,33. Nah, sehingga rata-rata suhunya adalah 53,33 derajat. Oke. Tadi contoh dari 7.1 dan 7.2 tentang penerapan rumus dari rataan tadi ya, integral rataan tadi. Kemudian sekarang ada latihan ya, tentukan rata-rata nilai fungsi berikut. Ada 3 soal, silakan dicoba gitu ya. Untuk kunci jawabannya nanti bisa dilihat di deskripsi di video ini gitu ya. Jadi silakan dilihat dulu kuncinya, kemudian dicoba, kemudian dicocokkan dengan kunci jawaban yang ada di deskripsi video ini. Kalau sama, berarti kemungkinan jawaban kalian sudah benar gitu ya. Kalau berbeda, nah bisa ditanyakan atau bisa dicek lagi jawaban yang sudah kalian tuliskan. Oke. Lanjut ke materi kedua, yaitu tentang teorema nilai rataan untuk integral. Ya, simak video berikutnya.